في القسم يا حبيبي المصطفى والسيد أحمد بن عمر الصابري العلوي الحسين إلى الوجه المسيحين في الدين أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصالح أهل هذه البلاد الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة اللهم انفعنا وارفعنا وبركاتهم ونصر أجمعين سيعلن لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمك في مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم القيامة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسوله. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam ini. Dengan inayahnya kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, keluar kita dari majelis malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita lanjutkan kajian ta'lim kita masih membahas tentang rukun salat yang ketujuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bi barakatihi wa 'amalihi fi dharaini as-sabi'u al-i'tidal. Yang ketujuh daripada rukun salat yaitu i'tidal. I'tidal itu kalau kita bilang dia bangun dari ruku, ya, bangun dari ruku. Nah, disunnahkan wa yusannu ayyakuna fi rafi sami'allahu liman hamidah wa fi i'tidalihi rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ma'dud. Jadi ini ada dua. Ketika kita bangun, yang kita baca itu tetap mau jadi imam ataupun jadi makmum itu sama. Jadi ketika kita bangun dari ruku, semua bacaannya yang disunahkan sama. Sami'allahu liman hamidah. Baru setelah sami'allahu liman hamidah kita bacanya Rabbana lakal hamdu sampai akhir. Jadi bukan Rabbana wa lakal hamd, bukan. Ya. Jadi yang benar itu yang diajarkan sama ulama, ayyakula firrafi, dia baca pada waktu dia bangun, yaitu sami'allahu liman hamidah. Pas sudah turun baru Rabbana lakal hamd sampai akhir. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Ya. Kan banyak juga tuh orang pas bangun Rabbana wa lakal hamd, bukan. Rabbana lakal hamd itu kalau udah tangan turun, ya. Kalau tangan udah turun, ya udah diirsal, baru bacanya Rabbana lakal hamdu. Kalau pas diangkat itu bacanya Sami'allahu liman hamidah. Dan wa yustaratu an la yaqsuda bihi ghairuhu. Jangan sekali-kali kita bermaksud bangun dari ruku tapi tujuannya bukan untuk i'tidal. Jadi jangan kita bangun dari ruku tujuannya buat bukan i'tidal. Misalnya kita udah ruku begini, kita bangun
Misalnya mau baca sami Allah, mau nggak baca sami Allah, ketika kita bangun begini, ya, itu bighairil qasdi, tanpa bermaksud, tanpa niat, tidak, maka batalat sholatuhu, maka jadi batal sholatnya. Jadi kalau kita udah bangun, ya udah niatnya memang bangun dari ruku untuk tidak. Nah, sunnahnya gimana ini kita naruh tangan? Ya, naruh tangan itu, ya, sunnahnya yang dianjurkan oleh para ulama, salah satunya dianjurkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, wa yursal, diirsalkan. Diirsal itu gimana? Lempeng ya. Sami Allahu liman hamidah. Udah lempeng begini turunin, ya. Sunnahnya adanya di mana? Di samping apa di depan? Di depan. Nah, di depan. Jadi tangan ini sunnahnya ngadep kiblat, ya. Saat ada yang begini, sami Allahu liman hamidah, batal apa enggak? Ya enggak batal. Cuman kata Imam Ibnu Hajar itu la aslalah, enggak ada asalnya kalau yang begini mah. Walaupun ada ulama lain yang membolehkan, ya. Tapi udah kita mah, ya, kita ikutin yang umum, ya. Yang umum dilaksanakan oleh guru-guru kita itu udah gak salah, benar. Jadi sami Allahu liman hamidah udah turunin, ya. Jangan kegayaannya, jangan segala pengen beda sholat, ya. Kalau emang udah bener, udah jangan segala pengen beda-beda, wah, ya. Kadang-kadang pengen beda, ya, sami Allahu liman hamidah begini, ya. Udah turunin irsal, ya. Ya, taruhnya lempeng di sini di paha lurus. Ya, sunnahnya ada kiblat. Nah, ini afdal banget. Terus kalau dia taruh di sini gimana? Sah nggak? Ya sah. Cuman nggak afdal. Terus asalimu yang kedelapannya atumakninatu fihi, tumakninah pada waktu iktidal. Fasami Allahu liman hamidah. Baru Rabbana lakal hamdu sampai akhir. Ya, tangan itu jangan sampai gerak begini nih. Ya, jangan sampai tangan ayun-ayunan. Ya, kita sudah melihat dengan orang sholat itu sami Allahu liman hamidah. Ini kalau ayun-ayunan begini 1, 2 batal. Ya, sebab ini berapa kali gerakan udah nih? 3 kali gerakan berturut-turut di dalam sholat, ya, dalam satu rukun itu jadi batal. Udah sami Allahu liman hamidah, cek, berhenti. Jangan goyang-goyang begini, kecuali emang tangan kita itu lagi ada penyakit misalnya. Nah, itu tumakninah. Seukuran apa tumakninah? Seukuran kita baca subhanallah. Sampai Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Wah, panjang itu tumakninah. Baru setelah itu atas yang ke-9 as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Ya, di dalam satu rakaat sujud 2 kali wajib. Sujud Allahu Akbar. Nah, diangkat ya, sunnahnya sujud, ya, afdalnya sujud, ya. Nanti ada tuh rukun-rukun sujud. Ya, anggota sujud itu kan ada 7. 1 al-jabhatu. Nih, dahi kita, orang kita nyebutnya jidat. Ini kudu nempel di karpet, ini kudu nempel. Yang kedua ditekan, ya, agak diberatkan. Terus mana lagi anggota sujud kita? Nih, telapak tangan kita. Di telapak tangan ini kudu nempel banget begini. Nah, kudu begini. Jangan begini. Nah, kalau begini nggak jadi sujudnya. Sebab kenapa? Sebab perut ibu jari ini kagak nempel kemarin. Jadi ratain begitu. Dan sunnah ngadep kiblat semuanya dibuka. Jangan rapetin begini, tapi begini. Nah, jadi begitu dibuka. Nih, nah itu. Nah seterusnya ketika kita turun, sujud itu yang afdal turun mana dulu? Yang pernah saya jelaskan turunnya adalah lutut dulu atau dengkul dulu. Nanti muka sama tangan itu bareng. Kecuali emang ada penyakit, ya.
Kalau ada penyakit mah terserah, mau tangan dulu juga nggak apa-apa. Tapi yang afdal itu dengkul dulu, baru tangan sama muka. Nah, ini anggota sujud. Satu, jidat kita. Kedua, dua perut, ya, telapak tangan dan jari. Terus dengkul kita wajib nempel. Terus keenam dan ketujuhnya perut, jari, jemari, kaki kita. Minimal satu jempol. Misalnya katakanlah ini kaki. Jadi kudu diri, kudu tempel ini. Ya, kudu nempel begini. Ya, apalagi bisa semuanya. Ya. Atau minimal jempol yang begini. Jangan kita sujud begini tuh, nempak. Ya. Jangan sujud ini Allahu Akbar. Ini perut jari jemari begini semuanya. Nah ini kagak sah. Kenapa? Sebab ini kagak nempel. Ini bukan perut jari jemari kaki, tapi ini yang berdiri. Dan diangkat bokong kita diangkat. Misalnya katakanlah ini kepala kita, ini bokong kita. Ketika kita sujud ini diangkat ke atas, terus tangan buat nahan. Jangan kita sujud itu, ya. Jangan kita sujud itu tangan itu turun semua, ya. Begini tuh. Allah. Kalau sujud begini, kalau kelamaan ya bisa jadi mules ini, ya. Sebab enak banget ini kalau begini nih. Jangan begini. Gitu, ya. Kalau laki-laki agak direnggangin dikit, ya, renggangin. Ya tapi kalau begini juga, ya. Jadi lebay namanya kalau sujud begini, ya. Ada juga maknanya kudu renggang, masya Allah. Renggangnya kagak kira-kira. Kuping orang ditabrak sama kelingking dia. Pas Allah Akbar pergi mendangkang, masya Allah. Nah sujud kedangkang, mana ente? Ya segini. Kalau perempuan raba begitu. Sujud. Al-asiru yang ke-10-nya at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam sujud. Jadi tuma'ninah itu hukumnya wajib. Pas kita udah turun, kita sunnah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, ya, 3 kali. Saya kagak baca sama sekali, sah nggak sujud saya? Ya sah, kagak dibaca juga. Yang penting tuma'ninah. Cuman kagak afdal. Yang afdal itu tetap dibaca. Nah, di dalam sujud ini jangan sampai ada apa? Ada tujuan seperti sujud tapi bukan sujud. Ada gerakan yang seperti sujud tapi bukan sujud. Itu jadi batal sholat kita. Contohnya bagaimana? Nah, saya contohin dikit. Misalnya begini. Kita kan bangun dari sujud. Nah, kan bangun dari sujud itu sunnahnya kan duduk. Duduk bentaran. Misalnya kita sujud nih. Allahu Akbar. Nah, kan sunnah duduk dulu bentaran dikit ya. Allah, kan sunnah duduk sebentar. Nah, ini dia bungkuknya seperti bungkuk orang yang sakit, seperti nunggingnya orang yang sakit. Itu jadi batal malahan. Misalnya dia bangun dari sujud, misalkan salah sujud, Allah, dia bangunnya begini nih, Allah. Sampai begitu bangunnya, ini batal, ya. Karena kenapa? Karena duduknya dia setelah sujud untuk bangun berdiri, ya, dia bangunnya itu seperti sujud orang yang sakit. Itu batal kalau begitu. Jadi udah bangunnya gimana? Ya udah bangunnya cukup begini, duduk bentaran. Kan dari sujud ini kita bangun, duduk bentaran, Allah. Udah segini, jangan sampai Allah. Nah, kalau sampai mendekati ke arah sujud begitu, itu sujudnya seperti sujud orang yang batal sujud kita, batal salat kita kalau begitu. Jadi sujud 2 kali. Al-hadiyah asyara al-julusu baina sajdatain. Yang ke-12-nya duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud.
Sunnahnya itu gimana? Sunnahnya itu kaki kanan diri, ya, kaki kanan itu diri. Pantat kita itu ya duduknya di mana? Di telapak ya, di telapak kaki kiri kita. Kaki kanan yang berdiri. Nah itu duduk di antara dua sujud. Nah di situ pun wajib kita tumakninah. Setelah itu kita baca Rabbi firli warhamni wasburni sampai akhirnya. As-salisa asyara yang terakhirnya at-tasahhudul akhiru, yaitu duduk tahiyat akhir. Ya, membaca tahiyat at-tasahhudul akhiru, yaitu membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir sampai mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, afdalnya wa ala ali sayyidina Muhammad terus sampai akhir. Terusnya yang ke-14-nya al-qu'udu fi, yaitu duduk pada tahiyat akhir. Ya, duduk pada tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat akhir ya, seperti yang biasa kita laksanakan. Yang ke-15-nya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tahiyat akhir. Yang ke-16-nya yaitu assalam, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dianjurkan sama ulama ucapkan salam itu ya pas kalimat kumnya ke depan. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah kalau yang ke kanan jangan sampai berpaling di dada kita. Misalnya kita duduk tahiyat akhir ya. Misalnya kita duduk begini, assalamualaikum warahmatullah. Nah batal kalau duduk begini selesai ya. Kenapa? Sebab dada kita sudah berpaling dari kiblat. Udah selesai. Berarti nggak usah dilanjutin ke kiri kalau duduk begitu. Mudah-mudahan salat kita ya. Ya. Dua-duanya dia jahat. Ke kanan lebih keras, ke kiri pelandin sedikit. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pelandin dikit kalau yang ke kiri. Yang terakhirnya at-tartib, yaitulah tertib, artinya teratur. Teratur dari mulai awal sampai akhir berurutan. Gitu saja ya, masalah rukun sholat sudah selesai. Insyaallah nanti kita lanjutkan kepada masalah tingkatan derajat di dalamnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah ya. Ini malam Sabtu terakhir di tahun 1447 Hijriah ya. Jadi nanti di hari Senin itu adalah hari terakhir di bulan Hijriah. Maka di rumahnya masing-masing baca doa akhir tahun ya. Baca doa akhir tahun, baru nanti ba'da maghrib baca doa awal tahun ya. Insyaallah mudah-mudahan ya pada sehat semuanya. Terus apa setelah itu?